Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin teman-teman jamaah Masjid At-Taubah PT Denso yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, untuk membahas tentang akidah Syiah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Teman-teman yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali satu. Ini satu firqah saja yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu firqah tersebut, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya kelompok tersebut adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mereka berada pada jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. Dari 72 golongan itu ada disebutkan kelompok atau firqah Syiah, di kelompok yang disesatkan oleh para ulama karena pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya firqah Syiah ini lahir pada masa di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi munculnya firqah Syiah ini muncul di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi akhir masa kekhalifahan Utsman, di awal masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi munculnya
firqah Syiah ini, yakni ketika terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang berujung dengan syahidnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian ada tuntutan di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, di antara para sahabat yang mereka menuntut agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat sebagai khalifah. Ada di antara mereka yang menuntut agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi orang-orang yang mereka setia kepada Ali, orang-orang yang mereka mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mereka adalah orang-orang yang dikatakan dengan Syiah. Dikatakan dengan Syiah. Adapun ada juga di antara mereka yang tidak setia kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ada juga yang menyebutkan bahwasanya, dan ini pendapat yang paling populer, yang paling terkenal, yang paling populer, yang sering kita dengar, adanya kelompok Syiah ini muncul ketika peperangan Siffin, yang peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada peperangan Siffin ini, lalu kemudian dilakukan perundingan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian ada di antara pengikutnya Ali bin Abi Thalib yang mereka keluar tidak mengikuti Ali. Mereka dikenal dengan orang-orang Khawarij. Jadi ada firqah lagi, muncul firqah Khawarij. Dikatakan Khawarij karena mereka adalah keluar dari, ya, tidak setia kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun yang mereka setia kepada Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan Syiah. Maka Syiah yang pertama kali muncul ini adalah Syiah yang masih sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah yang pertama ini adalah Syiah yang masih pemahamannya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kemudian Syiah-Syiah yang muncul berikutnya, maka Syiah-Syiah inilah yang punya pemahaman Syiah inilah yang kemudian pemahaman mereka bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sama kan ada orang itu yang awalnya itu lurus, ya, cuma lama-lama kemudian mereka menyimpang pemahamannya. Sama seperti kita tahu adanya kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa banyak manusia melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa banyak di antara mereka yang kemudian menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menyembah kuburan orang-orang saleh? Mungkin teman-teman sudah tahu penyebabnya. Di antaranya adalah karena sikap gulu mereka, sikap ekstrim mereka dalam mencintai orang-orang saleh di kalangan mereka. Ketika orang-orang saleh di antara mereka meninggal dunia, lalu karena saking cintanya kepada orang-orang saleh tersebut, maka kuburannya dibangun. Bahkan ada di antara mereka yang membuat gambar orang-orang saleh tersebut, dibuatkan gambar, ya, tujuannya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Bahkan kemudian setelah dibuatkan gambar, setan datang membisikkan lagi untuk dibuatkan patung. Dibuatkan patung-patung wajah orang-orang saleh tersebut, dan tujuannya bukan untuk disembah, tujuannya adalah untuk dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Tujuannya untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Ini awalnya tidak disembah, cuma datang generasi berikutnya kemudian menyimpang. Jadi ada penyimpangan sehingga kemudian ada kesyirikan terjadi di dunia ini. Dulu sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam,
ya, itu tidak ada kesyirikan. Nah, begitu juga Syiah atau kelompok Syiah atau firqah Syiah yang pertama kali, ini adalah kelompok Syiah yang pemahamannya adalah masih sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Baru kemudian datang yang kelompok pengikut-pengikut berikutnya yang pemahaman mereka keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini disebutkan dalam buku ini. Ini buku yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia. Mereka menyebutkan bahwasanya Syiah ini terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, kelompok yang berpendapat Ali tidak mati terbunuh dan tidak akan mati, sehingga ia berhasil menegakkan keadilan di dunia. Di kelompok yang pertama, kata seorang ulama yang bernama An-Nawabakhti, beliau menyebutkan bahwasanya kelompok yang pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwasanya Ali tidak mati terbunuh dan tidak akan mati sehingga ia berhasil menegakkan keadilan di dunia ini. Nah, ini kelompok yang ekstrim, kelompok yang gulu, kelompok yang mereka mengatakan bahwasanya ya bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya. Di kelompok yang pertama ini, kata beliau rahimahullah taala, disebut dengan Syiah As-Sabaiyah. Disebut dengan Syiah As-Sabaiyah. Yakni kelompok Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini awalnya adalah orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Lalu kemudian yang kedua, ada kelompok yang berpendapat imam pengganti sesudah Ali bin Abi Thalib, imam pengganti sesudah Ali bin Abi Thalib wafat adalah putranya, yakni Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah, karena dia yang dipercaya membawa panji ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan siapapun yang melangkahi Ali dalam kepemimpinan. Juga mengkafirkan Ahlus Siffin, mengkafirkan Ahlul Jamal. Ya, Ahlus Siffin itu berarti orang-orang yang mereka ikut memerangi Ali dalam peperangan Siffin ini. Di kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuk juga mereka mengkafirkan Ahlul Jamal. Ahlul Jamal itu peperangan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi mereka mengkafirkan Ahlus Siffin dan juga Ahlul Jamal. Jadi kelompok ini disebut dengan Al-Qaisaniyah di banyak kelompoknya. Jadi Syiah ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Al-Qaisaniyah. Kemudian yang ketiga, kelompok ini berkeyakinan bahwa setelah Ali wafat, imam sesudahnya adalah putranya Al-Hasan. Ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan khilafahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka memindahkan kepemimpinan kepada Al-Husain, ya, radhiyallahu anhuma. Bahkan sebagian mereka mencela Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahkan menuduhnya musyrik, waliyadzubillah. Ini kelompok yang ketiga. Jadi ada berapa kelompok? Ada tiga kelompok ya. Yang pertama As-Sabaiyah, kemudian yang kedua Al-Qaisaniyah, dan yang ketiganya adalah Al-Husainiyah yang disebutkan di sini. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian ikhwati wa ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ada di antara kelompok-kelompok tersebut, yakni ada di antara kelompok tersebut yang meyakini dengan adanya 12 imam. Meyakini adanya 12 imam. Jadi mereka punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan 12 orang imam
sebagai penerusnya. Di mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan 12 imam sebagai penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan yang pertama Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Ali bin Al Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin, kemudian Muhammad bin Ali Al Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Musa bin Ja'far Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi. Masya Allah. Ada apa hadis? Al-Hadi tulisnya Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali Al-Askari, dan yang ke-12 Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Muntawar. Jadi mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW menunjuk 12 imam ini. Ya, disebut dengan 12 imam. Lalu kemudian ada juga Syiah Rafidhah. Beliau menyebutkan bahwasanya telah dijelaskan bahwa Syiah Ali generasi awal adalah kaum muslimin yang lurus, bersih dan selamat, karena mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak merendahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan tidak merendahkan keutamaan Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang kelompok pertama. Namun kemudian ada tokoh Syiah, di antaranya adalah Abdullah Husain Al-Musawi, yang mengklaim bahwasanya kelompok sahabat Nabi seperti dari mulai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kemudian Umar, bahkan termasuk juga istri-istri Nabi, dituduh oleh mereka kafir wal iyadzu billah. Ini Syiah Rafidhah. Di kelompok Syiah Rafidhah ini adalah kelompok yang sesat, karena mereka berani mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berani mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk juga Utsman. Bahkan termasuk mereka berani menjelek-jelekan istri Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun munculnya penamaan Rafidhah, ini disebutkan oleh Abul Qasim Al-Isfahani. Asal muasal istilah Rafidhah untuk Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah adalah karena penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi penolakan mereka kepada Zaid bin Ali. Ini Zaid bin Ali Zainal Abidin ini, beliau memuliakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya memuliakan Umar dan juga memuliakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Akan tapi kemudian ada pengikutnya yang mereka tidak sejalan dengan Zaid bin Ali ini. Jadi mereka meninggalkan Zaid bin Ali, sehingga kemudian terlontarlah ucapan dari beliau yang mengatakan Rafattumuni, pakai dha, rafattumuni, kalian telah menolakku. Kata Zaid, kalian telah menolakku. Maka dari situ kemudian muncul Syiah Rafidhah, yakni Syiah yang orang-orang Syiah atau kelompok Syiah yang mereka tidak sejalan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang Syiah Rafidhah ini adalah Syiah yang keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka yang mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar, mereka mengkafirkan Utsman dan juga sahabat-sahabat yang lain. Oleh karenanya para ulama sepakat mereka menolak Syiah, di antaranya adalah Syiah Rafidhah ini. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan alladzi yastumu ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Orang-orang yang mereka mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencaci Abu Bakar, mereka mencaci maki Umar, mereka mencaci maki Utsman, dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, laisa lahum sahmun, tidak ada bagi mereka sahmun bagian, aw qala nasibun fil Islam, atau tidak ada bagian bagi mereka dalam Islam. Jadi mereka bukan Islam. Ini Anas bin Malik. Malik bin Anas apa? Malik bin Anas. Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu taala. Termasuk juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan lam ara ahadan min ashabil ahwa aqdzaba fi da'wa wa la ashhad bizur min ar-rafidati. Aku tidak pernah melihat seorang pun min ashabil ahwa, dari pengikut-pengikut hawa nafsu, aqdzaba, yang paling berdusta, fi da'wa, dalam mendakwahkan, dalam pengakuan, wala ashhad bizur, dan tidak pula yang paling memberikan kesaksian dusta, minar rafidati, daripada orang-orang rafidah. Kemudian termasuk juga Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan an Abdul Malik bin Abdul Humaid, dari Abdul Malik bin Abdul Humaid qala, berkata Abdul Malik, sami'tu Aba Abdillah, aku pernah mendengar Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad ini, karena kunyahnya adalah Abu Abdillah. Qala, berkata Imam Ahmad, man syatama akhafu alaihi al-kufra mislu rawafid. Man syatama, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mencaci, akhafu alaihi al-kufra, yang aku khawatirkan terjadi kepadanya kekufuran, mislu rawafid, seperti orang-orang Rafidah, seperti orang-orang Rafidah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, man syatama ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'manu alaihi an yakuna mariqa min ad-din. Dan barang siapa yang mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la na'manu alaihi, tidak aman baginya, an yakuna mariqa min ad-din, dia keluar dari agama, ini agama Islam. Jadi orang-orang yang mereka mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau juga mengatakan dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad, ma'ubadi sallaitu khalfal jahmiyyi war rafidiyyi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara wala yusallimu alaihim wala yu'adawna wala yunakahuna wala yushhaduna wala tuqadu dhabaihuhum. Beliau mengatakan, ma'ubali sallaitu khalfal jahmiyyi, aku tidak mau salat di belakang orang-orang Jahmiyah, warafidiyyi, orang-orang Rafidah, am sallaitu khalfal yahud, atau aku tidak mau salat di belakang orang-orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wala yusallimu alaih, aku tidak salam kepada mereka, wala yu'adawna, aku tidak mau mengunjungi mereka ketika mereka sakit, wala yunakahuna, kami tidak saling menikahkan, wala yushhadun, kami tidak saling memberikan kesaksian, wala tuqalu dzabaihum, termasuk tidak dimakan sembelihan-sembelihan mereka. Ya, ini banyak perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan tentang bahwasanya kelompok yang paling ekstrim ini kelompok Syiah Rafidhah. Adapun penyimpangan akidah Syiah, di antaranya yang pertama, penyimpangan orang-orang Syiah, mereka menentang tentang orisinalitas Al-Quran. Jadi mereka menentang tentang kemurnian Al-Quran. Jadi mereka nggak percaya kalau Al-Quran yang ada di kita ini adalah yang apa? Yang murni. Jadi mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada di kita ini adalah Al-Quran yang sudah bercampur dengan perkataan manusia. Ini orang-orang di antara ajaran orang-orang Syiah. Jadi mereka tidak meyakini kalau Al-Quran yang
ada di kita ini masih murni. Padahal para ulama, ikhwati wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, dengan tegas mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di kita sekarang ini Al-Quran yang senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan menjaganya. Di Al-Quran yang ada di kita ini adalah Al-Quran yang senantiasa terjaga kemuliaannya sampai nanti yaumul qiyamah. Makanya Al-Quran mereka, orang-orang Syiah ini, berbeda dengan Al-Quran yang ada di kita. Ya, Al-Quran yang ada di mereka itu adalah Al-Quran yang sudah ditambah. Nah, kita sebutkan di antara tokoh ahli tafsir mereka, Al-Qummi, menegaskan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya, seperti ketika diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga kemudian Abu Mansur Ahmad bin Ali At-Tabarsi, seorang tokoh Syiah abad ke-6, menegaskan dalam kitab Al-Ihtijaj bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah palsu. Waliyadzubillah. Mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah palsu, tidak asli, dan telah terjadi pengurangan. Ya, ini diantara penyimpangan akidah orang-orang Syiah. Ya, bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya kemurnian Al-Quran, ya, mereka ragukan. Jadi mereka ragu dengan kemurnian Al-Quran. Al-Quran yang sekarang ini sudah bercampur, jadi udah nggak murni lagi. Padahal para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian sampai nanti yaumul qiyamah. Ya. Kemudian penyimpangan yang kedua, penyimpangan faham tentang ahlul bait, tentang ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyimpangan mereka, orang-orang Syiah, yang di firqah Syiah yang sesat ini, mereka beranggapan bahwasanya ahlul bait, ini istri-istri Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berani mengkafirkannya. Waliyadzubillah. Yang disebutkan oleh ulama mereka di antaranya adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Oh, namanya bagus ya, Nikmatullah Al-Jazairi. Beliau menyebutkan bahwasanya Abu Bakar, lalu kemudian juga Umar, tidak pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah. Tidak pernah beriman, sampai akhir hayatnya. Bukan hanya sampai di situ, termasuk mereka memfitnah Abu Bakar. Mereka memfitnah Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersujud untuknya. Waliyadzubillah. Ini ada rujukan-rujukannya, ya, disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Masya Allah. Makanya para ulama itu, ya, mereka bukan hanya paham atau ngerti Al-Quran, ngerti Al-Hadis, bahkan termasuk kitab-kitab orang-orang yang sesat pun dibaca untuk apa? Ya, untuk memberikan bantahan terhadap kesesatan-kesesatan mereka. Maka termasuk kita kenapa belajar akidah orang-orang Syiah? Tujuannya agar kita tahu. Kalau kita tahu, kita tinggalkan. Ya. Sama seperti orang-orang belajar tentang dosa-dosa besar, bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Ya, dosa besar syirik, dosa besar zina, dosa besar mencuri, merampok, korupsi, bukan untuk diamalkan, tapi untuk ditinggalkan. Kemudian ulama Syiah yang lainnya yang bernama Al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad. Ya'udzubillah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kecuali 3 orang saja. Yang pertama Al-Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi ridwanullah alaihim ajma'in.
Jadi semuanya dikatakan oleh mereka murtad, keluar dari Islam. Ya, makanya kan mereka sangat benci kepada Abu Bakar, sangat benci kepada Umar, ya. Bahkan ketika salam saja, ya mereka ketika ziarah kubur di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka dengan keras mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ali. Padahal kuburan Ali bukan di situ. Di situ ada kuburan siapa saja? Kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kita kan kalau lewat situ Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Tapi itu pun dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Ya, karena kita diajarkan untuk beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Masya Allah, bukan itu juga di Indonesia, ya ada juga orang-orang Syiah yang mereka menjelek-jelekan bahkan melaknat, termasuk juga mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar sebagai iblis. Ya Allah. Ada juga yang menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah merubah teologi Kristen. Bahkan termasuk juga ada yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan tidak pantas menjadi ummul mukminin. Bahkan termasuk juga mereka berani melaknat Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ini banyak sekali ya tentang apa? Perkataan-perkataan orang-orang Syiah yang mereka sampai berani mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Padahal pandangan para ulama, ya mereka meyakini bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang beriman, generasi terdahulu dari kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'adda lahum jannat, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga tajri tahtaha al-anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat yang paling utama, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, ya, Utsman bin Affan, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Beda dengan orang Syiah mereka mengatakan bahwasanya ya yang pertama adalah Ali. Ya, mereka menyimpang dari apa yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu kemudian 10 sahabat yang dapat jaminan surga. Masih ingat siapa? 10 sahabat yang dapat jaminan surga. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, 3 Utsman, keempat Ali. Yang kelima siapa yang kelima? Abdurrahman bin Auf. Terus yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Talhah bin Ubaidillah. Kemudian yang kedelapan Zubair bin Al-Awwam. Ya, Zubair bin Al-Awwam. Lalu yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hafal ya? Jadi mereka punya keutamaan. Setelah 4 sahabat tadi, kemudian 10 sahabat yang dapat jaminan surga. Lalu kemudian Ahlul Badr. Jadi Ahlul Badr punya keutamaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Ahlul Badr. Makanya kan ketika ada di antara Ahlul Badr seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dia menyebarkan rahasia Nabi SAW ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah. Ada Ahlul Badr, salah satu Ahlul Badr namanya Hatib bin Abi Balta'ah, yang berkirim surat untuk keluarganya di Mekah. Dia titipkan kepada seorang wanita. Lalu kemudian wanita ini pergi berdasarkan wahyu. Kemudian Nabi SAW tahu
ya, bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat melalui pelayannya, melalui pembantu. Maka Nabi perintahkan Ali dan seorang sahabat untuk menyusul wanita tersebut. Ketemu mereka di satu lembah, lalu kemudian Ali meminta suratnya. Wanita itu mengatakan, saya tidak memiliki surat. Saya tidak memiliki surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Ali mengatakan dengan nada yang keras mengancam wanita tersebut, saya sendiri yang mengambilnya darimu atau kamu serahkan kepada saya. Lalu kemudian surat itu diberikan oleh wanita utusan Hatib bin Abi Balta'ah, dan betul isinya adalah dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk keluarganya ada di Mekah. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia Nabi ini, ya, rahasia penyerangan Nabi ini untuk menaklukkan kota Mekah karena ingin memberitahu kepada keluarganya di sana. Ingin memberitahukan kepada keluarganya yang ada di Mekah. Lalu kemudian dibawalah utusan tersebut, utusan Hatib di hadapan Nabi, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu kemudian di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar dengan nada yang keras mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang ini, atau adrib unuqah hadzal munafik, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Tapi Nabi mengatakan, "Da'hu ya Umar." Biarkan dia, wahai Umar. Ada sami'ta qala Allah tabaraka wa ta'ala, tidakkah kau mendengar perkataan Allah tabaraka wa ta'ala kepada ahlul Badr, kata Nabi, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan oleh kalian apa saja yang kalian mau, karena aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Teman-teman ahlul Badr. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman seperti ini, ya. Ahlul Badr semuanya punya keutamaan. Lalu termasuk juga ada Hasan, ada Husain, ada Fatimah, ada Aisyah, ada semuanya. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya sahabat Nabi punya keutamaan. Bahkan termasuk kita nggak boleh mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku, nggak boleh. Padahal ini dikatakan Nabi kepada seorang sahabat juga, kalau nggak salah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika Khalid pernah mencela seorang sahabat senior, orang yang lebih dulu masuk, karena Khalid kan masuknya agak belakang, ya, bukan termasuk yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi ketika Khalid melontarkan kata-kata sedikit agak ini, ya, maka dia mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. "Falau ana ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas, kata Nabi, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai sedekahnya sahabat, walaupun hanya satu mud, tidak pula separuhnya. Sedekahnya sahabat satu mud, 2 caukan begini, itu lebih besar pahalanya daripada sedekahnya kita sebanyak emas, ya, sebesar gunung Uhud. Makanya kan ibadah itu mendapatkan pahala yang besar selain keikhlasan, niat yang ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, juga dilihat dari siapa yang berinfak. Kita dengan para sahabat tentunya berbeda pahalanya. Para sahabat ketika mereka bersedekah mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kita. Nabi mengatakan bahwasanya enggak menyamai mereka, ya. Walaupun kita bersedekah dengan satu gunung Uhud, ya, enggak menyamai sedekah mereka satu mud atau juga separuhnya. Ya, termasuk juga ibadah itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala, ya. Dilihat dari tempat. Ya, kita bersedekah misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentunya lebih besar daripada salat kita di Masjid At-Taubah. Ya. Kemudian termasuk juga amalan ibadah kita besar atau tidaknya pahala dari Allah tabaraka wa taala itu tergantung dari objek. Ya, dilihat dari objeknya. Contoh misalkan kita sedekah sama istri, dengan sedekah kepada orang miskin, lebih besar mana pahalanya? Ini kan nggak ada istri, ya. Sedekah kita kepada istri lebih besar pahalanya daripada sedekah kita kepada janda yang miskin, ya, kepada anak-anak yatim. Karena Rasul mengatakan satu dinar yang kita infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kita infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya, satu dinar yang kita gunakan untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita, anak istri kita. Yang paling besar kata Nabi,
dinarun anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita. Ya, makanya istri dalam hal ini menang ya. Kalau kita misalkan mau sedekah, Mas mau kemana? Mau sedekah berapa duit? 1 juta. Udah sini aja. Loh, kenapa? Karena bersedekah kepada istri lebih besar pahalanya daripada orang-orang miskin. Nah, ikhwati wa ikhwani fiddin, azza ya Allah yakum. Jadi mereka ya, orang-orang Syiah, ini Syiah Rafidhah ini, mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk juga pemahaman firqah Syiah yang sesat ini, mereka punya pemahaman tentang nikah, bolehnya nikah mut'ah. Bolehnya nikah mut'ah. Ini diantara penyimpangan mereka. Ya. Jadi mereka sampai sekarang masih membolehkan nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu? Nikah kontrak. Nikah dengan seorang wanita di waktu ya sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang dikirim kemana biasanya kalau asmo? Thailand. Oh, ya nanti nikah sama orang Thailand sana ya. Kontraknya berapa tahun? 2 tahun misalkan, atau 1 tahun nikah sama orang sana, kemudian setelah selesai pulang ya udah cerai. Itu namanya nikah mut'ah. Dan dulu pernah ada, betul, dulu pernah dihalalkan dulu. Ya, tapi ketika perang Khaybar ya, perang nikah mut'ah ini sudah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La mut'ah, tidak ada nikah mut'ah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah enggak boleh, haram hukumnya. Makanya kan dalam Islam ada nikah-nikah yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, ada nikah mut'ah ini yang pertama, haram hukumnya, enggak boleh. Nikah kontrak. Kemudian ada juga nikah shigor. Apa nikah shigor itu? Ada ingat nggak? Apa nikah shigor? Nikah shigor itu seperti ini ya. Misalkan Pak Ari sama Pak Aldi. Kata Pak Ari, nikahkan aku dengan saudari perempuanmu, maka kamu akan saya nikahkan dengan nenek saya. enak di Pak Aldi, nggak Pak Ari ya? Enggak ya. Misalkan nikahkan saya dengan saudari perempuanmu, kamu akan saya nikahkan dengan saudari perempuanku. Itu namanya nikah shigor, barter. Ya. Barter apa namanya? Barter istri ya. Nikahkan saya dengan saudari perempuanmu, kamu akan saya nikahkan dengan saudari perempuanku. Namanya nikah shigor. Ada juga nikah tahlil. Apa nikah tahlil? Nikah tahlil itu nikah tujuannya untuk menghalalkan. Kita tahu dalam Islam orang kalau sudah menceraikan dengan talak 3 itu nggak boleh nikah lagi, ya. Kecuali kalau si istri ini sudah nikah dengan laki-laki yang lain, yang keduanya sudah berhubungan badan, baru boleh nikah. Kalau belum itu nggak boleh, ya. Sudah nikah tapi belum berhubungan badan masih nggak boleh juga. Syaratnya apa? Harus sudah berhubungan badan. Dulu pernah ada seorang sahabiyah, dia cerai dengan suaminya, dicerai 3. Lalu kemudian nikah lagi dengan suami barunya. Ternyata suami barunya ini kemaluannya kecil. Ya intinya lebih masih mending sama suami yang pertama, lebih jantan gitu. Dia ngadu kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Wa Rasulullah, sesungguhnya suamiku yang sekarang kemaluannya seperti ujung jilbab." Nabi paham, wah ini orang kayaknya pengen balik lagi kepada suami yang pertama. Nabi mengatakan kepadanya, "Demi Allah, belum halal ya kamu nikah dengan suami yang pertama sampai kau merasakan madunya dan dia merasakan madumu." Jadi syaratnya bukan cuma nikah sama laki-laki yang lain, tapi juga harus berhubungan badan. Nah, kemudian ada orang yang dia pengen nikah sama istri yang talak 3, lalu kemudian dia bayar seseorang. Lupa lagi namanya siapa? Dari Padang ya? Medan. Oh iya Pak Medan. Lupa lagi namanya? Pak Regar. Regar? Bukannya Regar itu marga? Panggilan. Oh, panggilannya Regar. Nah, Pak Regar. Jangan Pak Regar, ini contoh ya.
Dia menceraikan istrinya dengan talak 3. Ya, dengan talak 3. Itu udah nggak boleh balik lagi sama istri yang diceraikan dengan cerai 3. Lalu kemudian bayar Pak Budi, nikahin istri saya ya. Tapi saya bayar dengan 25 juta. Mau nggak Pak Budi? Kurang. Nikah istri saya bayar 25 juta. Tujuannya apa? Pokoknya biar bisa balik lagi. Tapi nanti jangan lama-lama ya. Sebulan 2 bulan ceraikan lagi. Itu namanya nikah tahlil. Haram juga. Ya, nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syighar itu semuanya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, nikah dalam keadaan ihram, udah enggak boleh, enggak sah nikahnya. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah nikah sama wanita yang masih bersuami. Paling bahaya ini. Nikah dengan wanita yang masih bersuami juga batal, yang enggak sah pernikahannya. Ya. Tapi orang-orang Syiah mereka sampai sekarang mereka masih punya pemahaman ini. Ya, mereka masih melegalkan namanya nikah mut'ah. Wallahu taala a'lam. Ini barangkali ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan ya. Sedikit barangkali tentang penyimpangan akidah Syiah. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita tutup kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada? Belum ada? Udah maghrib belum? Udah ya. Nah, ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah yakum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai poin ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua kita terselamatkan dari akidah-akidah yang sesat, bukan hanya akidah Syiah, tapi juga akidah-akidah firqah-firqah yang lainnya, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kita meninggal dunia. Ya, makanya kita minta kepada Allah dalam salat kita agar kita bisa istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita bisa istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Taala sampai kita meninggal dunia. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.